Halo bosku, dimanapun kalian berada. Pengen nonton film, tapi waktu dan kuota kamu pas-pasan? Tenang, di sini kami akan ringkas alur ceritanya, biar kamu tetap paham dan gak ngabisin kuota. Sebelum kita gas, pencet dulu tombol like dan subscribe. Gaspol bosku. Di sini Basuki mengira kalau polisi datang untuk mencarinya. Tapi ternyata bukan. Tiwas ndredeg pol Basuki. Setelah menyelesaikan kejadian yang kurang enak itu, mereka langsung bergegas ke tempat pertandingan. Dan babak final pun dimulai antara tim One Coin melawan tim Tiger. Di awal pertandingan, Basuki kelihatan agak kurang fokus hingga menyebabkan tim One Coin kehilangan 2 poin. Melihat kondisi itu, Wanto sebagai ketua tim langsung menyuruh temannya yang datang sebagai pemain cadangan untuk menggantikan Basuki. Dan ternyata keputusannya tepat. Mereka berhasil membalik keadaan dan akhirnya tim One Coin keluar sebagai juara dari Liga Neraka. Di luar setelah pertandingan, Wanto menyusul Basuki dan menanyakan ada masalah apa. Basuki yang terpojok hampir aja mau ngaku. Untungnya Wanto malah menebak kalau dia nggak fokus karena galau gara-gara mikirin Sulis. Dan di sini Wanto juga mengakui kalau dia sebenarnya juga suka sama Sulis. Dia lalu berkata kalau hal itu semuanya tergantung Sulis dan tidak boleh mempengaruhi pertemanan mereka. Beralih ke tim Continue yang sudah mulai nyaman di asrama, walaupun tim utama tetap sinis banget sama mereka dan ngeledek terus karena mereka sama sekali belum pernah menang selama tinggal di sana. Di sini Bonang menyadari sebenarnya kekalahan mereka bukan sepenuhnya karena skill mereka yang kurang mumpuni, tapi ini karena faktor ngeprime komputernya. Jadi misal baru main sejam gitu komputernya panas dan performanya turun, dengan kata lain komputernya kentang. Lanjut, hari itu ternyata adalah hari ulang tahun Retno dan mantan pacarnya datang ke sana untuk memberikan bunga dan kue. Di sini kelihatan banget kalau Slamet cemburu melihat hal itu. Karena mantan pacarnya udah datang jauh-jauh dari Jember, Retno lalu mengajaknya ikut makan bersama sambil ngiling tipis-tipis. Namun Slamet yang cemburu malah merusak suasana dan bikin Retno jadi agak bete. Lalu setelah selesai makan, Retno masuk ke kamarnya untuk live streaming. Dan di sini dia memutuskan sesuatu yang akan merubah hidupnya. Dia memutuskan untuk berhenti cosplay dan mulai saat ini dia akan menjadi dirinya sendiri. Di live streamingnya, Retno bercerita tentang kenapa dia selalu gonta-ganti cosplay setiap harinya. Dia berkata kalau hal itu dia lakukan karena tidak pede sama dirinya sendiri dan berharap orang lain akan menyukainya kalau dia cosplay menjadi karakter yang sudah banyak disukai orang. Namun karena teman-temannya sekarang di tim Continue yang bisa menerima apa adanya, dia memutuskan untuk berubah dan akan menjadi dirinya sendiri. Keesokan harinya, kita diperlihatkan penampilan Retno tanpa cosplay yang malah jadi tambah asoy kalau menurut saya. Setelah memperlihatkan penampilan barunya kepada teman-temannya, mereka langsung bersiap untuk jadwal latihan hari itu. Dengan strategi bermain agresif di awal pertandingan, sebelum komputernya ngeprime, tim Continue ternyata dapat mengalahkan tim utama dengan mudah. Di sini, ketua tim utama mencurigai mereka berbuat curang dengan memakai cheat. Namun, begitu kecurigaannya tidak terbukti, dia lalu pergi dari sana dengan perasaan sedikit kesal, terutama kepada Pono yang kill hanya dengan menggunakan pistol. Terlanjur malu karena tim utamanya kalah telak dari tim Continue, ketua tim utama malah menuduh mereka mencuri uang dari kamarnya. Di sini Pono yang dari kemarin sambat lagi butuh uang jadi sasaran kecurigaan mereka. Dan setelah menggeledah tempat tidurnya, ternyata memang benar ditemukan dompet miliknya di sana.
Di sini Pono berkata kalau dia sama sekali tidak mengambil dompet berserta uang dari kamarnya. Namun, Mas ketua tim yang kayaknya lagi cari-cari masalah malah mengambil paksa HP milik Pono dan melemparnya ke semak-semak di samping asrama mereka. Karena Pono udah mentok dengan tuduhan yang diterimanya sekaligus gak mau kehilangan HP-nya, Pono memutuskan untuk terjun payung dari asrama mereka. Scene berlanjut ke rumah sakit dan diperlihatkan di sini Pono mengalami perubahan sifat. Biasanya pendiam dan jarang banget bicara, setelah terjatuh dan kepalanya terbentur berulang-ulang, sekarang jadi agak cerewet. Bonang dan lainnya sampai heran melihatnya. Singkat cerita, Pono diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan kembali ke asrama. Bonang menuntut si ketua tim untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Di sini dia mengaku kalau memang dialah yang menjebak Pono dan sebenarnya cuma iseng aja. Mau sedikit ngasih pelajaran buat tim kontinu, nggak taunya Pono malah lompat beneran. Setelah clear masalah di asrama, Shin lalu beralih ke Fitri yang baru saja mau berangkat menuju asrama kampus barunya. Lalu tim kontinu yang kebetulan berada di sekitar sana menculiknya dan mengantarkannya sampai ke kampusnya. Di sini diperlihatkan juga hubungan antara Bonang dan Fitri yang semakin dekat. Lanjut ke pertandingan antara Monster Selatan melawan tim Skywalker. Di sini Bonang dan kawan-kawan ikut ke arena sebagai tim cadangan. Dan tidak lama setelah mereka duduk, tim Skywalker datang. Di sini Endro langsung mengenali Bonang dan mengajaknya bicara. Bonang menjelaskan kepada Endro kalau saat ini dia dan timnya direkrut oleh Monster Selatan dan menjadi tim cadangan. Mendengar hal itu, Endro langsung bersemangat untuk mempermalukan tim Monster Selatan. Dia langsung memerintahkan para anggota timnya untuk merubah strategi awal mereka. Endro berkata kalau mereka harus menghabisi Monster Selatan secepat mungkin. Dan diperlihatkan, walaupun tanpa persiapan dan bermain cepat, mereka tetap bisa mengalahkan Monster Selatan dengan telak. Melihat performa dari tim utama yang tidak bisa dibilang baik, membuat Bonang yakin bisa menggantikan mereka dan memiliki kesempatan untuk tampil. Dia lalu mencoba untuk melobi manajer tim untuk memberikan kesempatan timnya untuk tampil. Melihat situasi yang dihadapinya, si manajer akhirnya mempertimbangkan usul dari Bonang itu. Beralih ke timuan koin di tahun 2009 yang sudah masuk ke turnamen nasional. Dari yang sebelumnya cuma mas-mas nganggur yang suka rusuh di warnet, mulai dari sini mereka baru secara resmi dikenal sebagai sebuah tim profesional. Secara resmi, timuan koin saat ini berjumlah 7 orang. 5 pemain utama yaitu Xiaofeng alias Wanto, Dawe alias Basuki, Changsa 24K alias Parlan, Hilin alias Yudi, Aming alias Suroto. Lalu ditambah Houzi yang di part 1 dicokot istrinya sebagai pemain cadangan. Yang satu lagi jelas, Anlan alias Sulis sebagai tim manajer. Halus juga ternyata. Singkat cerita, pertandingan pertama mereka di turnamen nasional pun dimulai. Lawannya adalah tim Blackfire yang artinya api hitam. Api tapi hitam. Jadi gelap dong. Cobaan demi cobaan terus dihadapi oleh timuan koin. Mulai dari sengaja dipersulit pas pemeriksaan di depan pintu, disorakin sama penonton gara-gara nge-cheat, sampai mouse-nya Basuki yang rusak gara-gara dijatuhin sama security. Akhirnya setelah Basuki diberi mouse merek Votre, mereka memulai pertandingan. Karena baru pertama kali bertanding dengan atmosfer yang lumayan berbeda, membuat timuan koin agak tegang dan tertinggal di babak pertama. Ditambah lagi dengan sorakan penonton yang gak berhenti bilang kalau mereka itu cheater. Namun setelah beradaptasi,
Dan strategi Wanto yang di luar pikiran manusia, mereka berhasil membalikan keadaan. Wanto saat itu mengusulkan taktik yang belum pernah ada sebelumnya. Dia memerintahkan semua anggota timnya untuk sembunyi dan bertahan, lalu sambil diam-diam menuju markas dari musuh. Kata gampangnya, ngendok. Dan ketika waktu udah mau habis, mereka melakukan serangan kejutan dan berhasil menyingkirkan pemain lawan dengan strategi barunya itu. Tim OneCoin berhasil memainkan emosi lawan dan mengacaukan semua strategi mereka. Orang-orang yang menyaksikan pertandingan itu langsung kagum dengan gaya bermain tim OneCoin. Dan akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan itu. Lanjut, saat kembali ke hotel, mereka diikuti oleh seorang gadis yang ternyata adalah fansnya Parlan. Ternyata sebelumnya dia melihat MP3 player milik Parlan yang rusak saat pemeriksaan di arena pertandingan tadi. Dan di sini dia datang untuk memberikan MP3 player miliknya untuk Parlan. Bisa dibilang cewek ini sebagai fans pertama di tim OneCoin. Sementara itu, di sisi lain, ayahnya Bonang terlihat sedang mendatangi sebuah bengkel mobil. Diceritakan dia di sini sedang melakukan penyelidikan kasus tabrak lari yang menimpa anaknya. Dan ternyata seorang pegawai bengkel di sana adalah orang yang membantu Basuki menghilangkan jejaknya. Namun karena tidak ada yang mengetahuinya, ayahnya Bonang lalu hanya meminta mereka untuk memberi kabar jika melihat mobil dengan ciri-ciri tertentu yang datang untuk ketok magic. Kembali ke tim Continue yang sebelumnya sudah dijanjikan tampil di pertandingan selanjutnya. Dan kebetulan akan melawan tim Taring Serigala, tim yang pernah mereka kalahkan di turnamen sebelumnya. Namun ternyata saat hari H, Bonang dan timnya dilimpe oleh manajernya sendiri. Sebelumnya, si manajer udah setuju untuk mengganti tim utama dengan timnya Bonang. Namun menurut tim utama, tetap merekalah yang harus tampil. Di sini si manajer ditelepon bolak-balik tapi tetap gak ada respon. Akhirnya tim Continue mengalah dan membiarkan tim utama Monster Selatan masuk ke arena. Setelah tim utama memulai permainan, Bonang dan kawan-kawan akhirnya bertemu dengan manajernya. Di sini Bonang mencoba untuk menjelaskan kepada Pak Manajer bahwa tujuan mereka bukanlah untuk mencari perhatian, melainkan benar-benar untuk menyelamatkan tim Monster Selatan dari kekalahan. Namun di sini Pak Manajer malah memilih untuk pergi meninggalkan mereka begitu saja. Lanjut ke arena pertandingan. Ternyata di sini tim utama sudah tertinggal cukup jauh dari lawannya, dan Bonang merasakan ada sesuatu yang gak beres dari permainan ketua tim. Dia terlihat seperti sengaja memberi celah kepada tim lawan untuk menyerang timnya, dan hasilnya timnya tertinggal dengan skor 8-0. Ternyata ketua timnya memang bersekongkol dengan tim Taring Serigala untuk mengalah. Kayaknya dia tadi udah nerima amplop, kayak pejabat di negeri seberang. Kalau di Indonesia kan bersih. Melihat timnya tertinggal cukup jauh, Pak Manajer lalu meminta Bonang dan kawan-kawan untuk bersiap menggantikan tim utama di menit-menit akhir. Walaupun tugasnya cukup berat, namun Bonang menyanggupi permintaan manajernya. Yang penting yakin. 趁他们立足未稳，全力猛攻。走，中路跟他们刚。 Dan ternyata secara ajaib tim Continue mampu membalikan skor dari 8-0 menjadi 8-10. 第二局比赛，怪兽能不能上演最终的神奇逆转？不着急，迅速的赶往安保点。来人，又掉一个，Dan pertandingan dimenangkan oleh tim Monster Selatan. Bukan ajaib sih, emang kemauan penulis filmnya aja. Setelah menang di pertandingan itu, Bonang dan kawan-kawan akhirnya dipercaya untuk menjadi tim utama dan mendapat kamar masing-masing seperti ekspektasi awal mereka. Para mantan anggota tim utama yang bingung mau lanjut kemana, lalu ditawari untuk menjadi teman latihan mereka. Beralih ke tim OneCoin di mana mereka sudah mulai bertanding di turnamen nasional.
Di sini mereka mulai mendapatkan dukungan lagi dari penonton. Sekilas di dalam game diperlihatkan skill solo dari Yudi yang mampu mendapatkan triple kill seorang diri dan timuan koin memenangkan pertandingan. Setelah selesai pertandingan, Yudi terlihat mendatangi cewek yang lagi deket sama Parlan. Ada niat mau nikung nih dia di sini. Sementara Basuki terlihat sedang menerima telepon dari orang bengkel yang membantunya kemarin. Semenjak didatangi polisi kemarin, di sini dia terus memeras Basuki untuk uang tutup mulutnya. Karena kebingungan belum ada uang lagi, dia lalu mematikan teleponnya. Lanjut malam harinya, diperlihatkan Parlan yang baru saja pulang habis kencan sama fans ceweknya. Di sini dia tampak kegirangan dan teman-temannya yang lain mendukungnya untuk jadian aja sama si cewek itu. Namun saat Parlan mau pergi menemui Wanto, HP-nya tertinggal. Dan ini dimanfaatkan Yudi yang tinggal sendiri di situ. Dia lalu mengambil nomor HP si cewek itu tanpa sepengetahuan Parlan. Besoknya, Yudi ngajak si cewek ketemuan dengan alasan akan diajari main CF bareng sama Parlan. Tapi setelah dia sampai, ternyata di sana hanya ada Yudi sendiri. Alasannya Parlan tiba-tiba ada urusan. Di sini dia bukannya ngajarin main CF, tapi malah ngajak si cewek haik sampai teler. Padahal di saat yang bersamaan, timuan koin sedang mengadakan technical meeting buat bahas strategi permainan mereka selanjutnya. Lalu Houzi yang mengetahui kemana perginya Yudi akhirnya memberitahu Parlan karena nggak tega sama dia. Singkat cerita, Parlan lalu menyusul Yudi untuk melabraknya. Perkelahian pun terjadi, walaupun cengeng, tapi Parlan tetap berani melawan untuk mempertahankan harga dirinya. Nggak lama, teman-teman lainnya pun menyusul dan membawa mereka berdua kembali ke hotel. Yudi lalu disidang dan dituntut untuk minta maaf ke Parlan. Namun karena egonya, dia menolak. Sulis sebagai manajer tim melarangnya ikut pertandingan selanjutnya sebelum dia minta maaf sama Parlan. Di sini teman-temannya yang lain membela Parlan karena memang kejadian itu kesalahan Yudi. Merasa tidak ada yang membelanya, Yudi lalu memilih untuk meninggalkan timuan koin. Walaupun kesalahan kali ini adalah tingkah Yudi yang agak keterlaluan, namun Sulis sadar kalau itu hanya emosi sesaat para anggota saja. Dan mereka tentu masih membutuhkan skillnya untuk melanjutkan pertandingan. Dengan mempertimbangkan hal itu, Sulis lalu menyusul Yudi yang udah packing dan mau pergi meninggalkan hotel. Dia meminta Yudi untuk tetap tinggal. Namun karena masih emosi dan kecewa pada teman-temannya, dia menolak dan tetap pergi meninggalkan mereka. Berlanjut keesokan harinya. Absennya Yudi dari timuan koin ternyata berdampak besar. Walaupun ada Houzi yang menggantikannya, namun Houzi juga mengakui kalau skillnya masih di bawah Yudi. Dan akhirnya mereka kalah di pertandingan itu. Sulis lalu pergi dan diam-diam menangis karena merasa kalau kepergian Yudi adalah salahnya semalam. Dan setelah diajak bicara oleh Wanto, dia akhirnya bisa sedikit tenang. Melihat dari jadwal, lawan mereka selanjutnya adalah tim Raja, salah satu tim yang sudah cukup terkenal kehebatannya. Malam harinya saat timuan koin sedang membahas strategi untuk bertanding, di sini Houzi terlihat sangat stres untuk menggantikan posisi Yudi karena memang bukan bakatnya. Lalu Wanto mengubah strategi dan posisi dari keseluruhan tim untuk beradaptasi dengan Houzi. Dan akhirnya Houzi disuruh ke posisi bertahan. Ternyata keesokan harinya strategi yang mereka pelajari membuahkan hasil. Walaupun sempat tertinggal, timuan koin akhirnya bisa tetap memenangkan pertandingan. Setelah selebrasi, diperlihatkan di sini ternyata Yudi datang dan melihat pertandingan itu dari tribun penonton. Dia tampak ikut senang dengan kemenangan timuan koin. Namun karena udah kaku kayak kanebo kering, dia memilih untuk tidak memberi mereka selamat dan melipir keluar. Beralih ke tim Continue yang baru saja diangkat menjadi tim utama Monster Selatan.
Diperlihatkan di sini Bonang yang sedang ngobrol dengan Pak Manajer. Ternyata Pak Manajernya adalah mantan pemain dari tim Raja yang dulu pernah bermain melawan tim One Coin. Bonang lalu menanyakan tentang keberadaan Wanto sekarang. Namun menurutnya setelah tim One Coin juara, mereka bubar begitu saja. Kalau dari gosip yang beredar, katanya karena ada konflik internal di antara anggotanya. Mendengar hal itu, malam harinya Bonang langsung menanyakan kepada Wanto di dunia goib. Wanto berkata kalau konflik antara anggota sebenarnya adalah hal yang biasa. Dia juga mengatakan kalau ingin mencarinya, lebih baik menemui Basuki, teman baiknya. Menurut Wanto, dia pasti akan membantu untuk menemukannya. Di pertemuan kali itu, Wanto juga menyinggung masalah Sulis. Menurutnya, dia tidak ada harapan untuk bersama dengan Sulis. Karena sebelumnya, menurut info dari Bonang, dia belum menikah di masanya dan malah dekat dengan Basuki. Dari situ Wanto berasumsi kalau Basukilah yang akhirnya mendapatkan Sulis. Lanjut, kali ini diperlihatkan kehidupan baru Fitri di dunia kampus. Sebelumnya dia iseng-iseng mendaftar lomba nyanyi di kampusnya dan malah jadi dekat sama seniornya yang menjadi panitia acara itu. Cahyo yang menyadari hal itu karena tumben-tumbenan Fitri update status WA pakai lirik lagu. Ciri-ciri orang yang lagi jatuh cinta, tapi kalau lagi galau PP-nya dihapus. Di sini Bonang kelihatan salting karena cemburu, tapi masih gengsi di depan cewek. Singkat cerita, tim Continue datang ke lomba nyanyi yang diikuti Fitri untuk memberi semangat. Dan di sini Bonang akhirnya melihat Fitri sedang dekat dengan seniornya yang langsung membuatnya kobong. Merasa punya saingan, Bonang jadi gak mau kalah dan terus berusaha membuat Fitri terkesan. Bonang lalu mengajak Fitri nonton bioskop, namun rencana kencannya gagal karena ternyata mas seniornya ikut mereka nonton. Kembali ke tim One Coin yang sedang melakukan technical meeting. Setelah mengalahkan tim Raja, maka lawan mereka besok adalah tim tembakan pesona. Udah kayak nama bus pariwisata aja nih. Menurut Sulis, tim pesona adalah tim yang biasa-biasa aja. Tapi kalau tim mereka menang, maka mereka akan menjadi juara grup dan otomatis bertemu tim Naga Langit di babak 8 besar, salah satu tim unggulan di turnamen itu. Sebaliknya, kalau mereka mengalah, maka tim Rajalah yang akan menjadi juara grup dan bertemu dengan tim Naga Langit. Di sini, anggota tim One Coin yang lain setuju untuk mengalah, untuk menghindari bertemu dengan tim Naga Langit, dan kesempatan mereka memenangkan turnamen jadi lebih besar. Namun karena Wanto merasa itu melanggar prinsip jurdil, jujur dan adil, maka dia tetap ngotot untuk main serius dan membawa tim One Coin menjadi juara grup. Sulis yang dari tadi merasa diketusin terus sama Wanto, lalu memintanya untuk ngobrol secara empat mata. Namun Wanto menolaknya dan malah terlihat berusaha menghindari Sulis. Dia lalu mengalihkan pembicaraan dengan meminta Basuki membeli mouse dan keyboard baru untuk tim pakai uang pribadinya. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Basuki kan lagi dikejar-kejar orang bengkel yang memerasnya, dan ternyata orang itu sudah menunggu Basuki di depan hotel. Karena kebetulan Basuki yang lagi pegang uang dari Wanto, akhirnya uang itu dirampas sekalian sama jam tangan gesok pemberian Wanto. Begitu kembali ke kamar dengan wajah bonyok, Basuki malah ngakunya habis dipalak ormas dan semua uangnya diambil. Wanto yang emang sifatnya baik, suka menolong dan rajin menabung, langsung berinisiatif untuk keluar membelikan obat untuknya. Dan di perjalanannya dia dicegat oleh Sulis. Di sini Sulis bertanya, ada salah apa sih sebenarnya sampai Wanto menghindar darinya? Di sini informasi dari Bonang yang bilang kalau Sulis masih bujang di tahun 2020 memberikan doktrin kepada Wanto. Dia dengan pasrah menjawab kalau Sulis hanya buang-buang waktu karena mereka tidak akan bisa bersama. Terus lanjut ke adegan kesukaan emak-emak drakor. Sulis memeluk Wanto dari belakang dan memintanya untuk bersama dengannya alias pacaran. Namun kita juga diperlihatkan sekilas Sulis dan Basuki yang ada di masa depan, di mana Basuki juga mengatakan hal yang persis. Namun di sini Sulis tetap menolaknya, jadi cuma deket aja nggak jadian. Di sini sepertinya Sulis masih belum bisa melupakan Wanto yang di masa sekarang kita masih nggak tahu dia ada di mana. Lanjut,
Sulis dan Wanto akhirnya melempar koin keramatnya. Dan 3 kali berturut-turut hasilnya selalu sama. Lalu terjadilah kecupan hangat dari Wanto kepada Sulis. Dan sejak saat itu mereka akhirnya backstreet dari teman-temannya. Keesokan harinya di arena pertandingan, sesuai instruksi Wanto di malam sebelumnya, mereka bermain all out melawan tim Mesona. Pertandingan itu juga disaksikan oleh tim Naga Langit yang juga baru selesai bertanding. Dan seperti perhitungan Sulis, tim One Coin dapat memenangkan pertandingan tanpa ada kesulitan. Tim One Coin pun akhirnya keluar sebagai juara grup. Sebelum mulai babak selanjutnya, tim One Coin memanfaatkan waktu yang ada dengan berlatih. Namun lagi-lagi di sini Basuki seperti kehilangan fokus. Ditambah lagi orang bengkel yang terus-menerus meneleponi dia. Teman-temannya yang lain jadi agak curiga melihat tingkahnya, terutama Wanto yang langsung tahu kalau Basuki lagi menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, dia memutuskan untuk mengecek nomor yang bolak-balik menelpon Basuki. Setelah diam-diam mengambil HP Basuki dan menelepon nomor itu, Wanto langsung pergi menemuinya. Di sana orang bengkelnya berkata kalau masalahnya dengan Basuki hanyalah masalah hutang biasa yang sebenarnya sudah hampir lunas. Karena Wanto adalah anggota ormas juga, jadi mas-mas bengkel itu kabur ketakutan. Begitu sampai ke hotel, Basuki langsung disidang. Di sini Basuki sudah berpikir kalau Wanto akhirnya tahu bahwa sebenarnya dia habis menabrak orang. Namun ternyata tidak, Wanto hanya mengetahui kalau ini hanya permasalahan utang biasa. Lanjut, babak semifinal pun akhirnya dimulai. Tim One Coin melawan tim Naga Langit. Terlihat Yudi juga hadir dan menyaksikan dari bangku penonton. Dan tanpa diduga, melawan tim unggulan, tim One Coin tidak menemui kesulitan dan bisa memenangkan pertandingan itu dengan lancar. Sementara itu beralih ke tim Continue di Monster Selatan yang akhirnya memasuki babak final Liga Semi Pro. Lawannya kali ini adalah tim AK. Diceritakan beberapa tahun yang lalu, ketua tim AK pernah menjadi pemain nomor 1 di Cina. Dia dan timnya yang dulu bahkan pernah menjadi juara 2 di turnamen CF Dunia. Namun setelah itu timnya bubar dan sekarang dia kembali dengan timnya yang baru. Walaupun Bonang dan kawan-kawan tahu kalau skill mereka kalah dari tim AK, namun berkat kerjasama dan chemistry yang sudah mulai terbangun, mereka bisa menguasai pertandingan. Terutama Slamet dan Retno yang makin hari terlihat makin kompak. Setelah hanya menyisakan Bonang dan Pono yang sama-sama kekurangan peluru, Bonang memutuskan untuk berkorban demi membuka celah untuk Pono. Saat acara serah terima piala dan hadiah, ternyata Basuki sebagai direktur dari klub graffiti yang menyerahkannya. Di sini Bonang langsung teringat ucapan Wanto yang menyuruhnya untuk menemui Basuki. Dan tanpa Fafifu, dia langsung menyusulnya ke belakang panggung setelah acara selesai. Di sana, Bonang langsung to the point dan menanyakan keberadaan Wanto sekarang. Basuki yang tampak sedikit heran menjelaskan kalau dia sudah lama tidak berhubungan lagi dengan Wanto. Bahkan nomor HP-nya saja dia sudah tidak punya karena Wanto sudah lama ganti nomor. Walaupun agak kecewa dengan jawabannya, Bonang lalu membiarkan Basuki pergi meninggalkannya. Tim Continue akhirnya kembali ke asrama setelah sebelumnya libur habis juara turnamen. Diperlihatkan Slamet dan Retno yang melipir buat bersihin kamar mereka. Ternyata pas liburan kemarin mereka berdua jadian. Tapi belum lama pacaran udah ribut gara-gara masalah sepele.
Lanjut di malam harinya, Bonang menyempatkan masuk ke dunia goib dan ngobrol dengan Wanto. Setelah mengupdate kabar masing-masing, lalu Bonang memberitahukan tentang pertemuannya dengan Basuki setelah juara liga kemarin. Dia berkata kalau Basuki tidak mengetahui kabar apapun tentang Wanto sekarang. Cukup heran mendengar hal itu, Wanto lalu menyuruh Bonang untuk pergi mencarinya di rumah orang tuanya. Mungkin dia ada di sana. Setelah selesai ngobrol dengan Wanto, tidak lama Cahyo datang. Di sini dia juga membahas tentang Wanto karena sebelumnya dimintai tolong sama Bonang untuk mencari info tentangnya. Cahyo berkata ada sesuatu yang aneh terjadi pada tim OneCoin yang tiba-tiba bubar setelah menjuarai turnamen nasional. Dia juga mendapat desas-desus di forum online yang mengatakan kalau Wanto dipenjara. Makanya nggak ada update berita tentangnya sampai sekarang. Lanjut ke Fitri. Waktu OTW pulang setelah makan bareng Bonang, dia melihat lowongan magang di perusahaan ekspornya Sulis. Dia langsung nyoba masukin lamarannya ke sana. Singkat cerita, waktu interview pertama, dia langsung ditolak mentah-mentah oleh Sulis, yang jadi agak antagonis perannya di sini. Namun karena merasa belum memberikan jawaban yang maksimal, Fitri memaksa untuk wawancara ulang. Di sini dia berkata jujur tentang tujuannya training di sana. Fitri berkata kalau dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang dunia e-sport dan ingin belajar untuk membantu temannya yang tidak lain adalah Bonang. Seperti melihat dirinya dulu waktu awal-awal bersama tim OneCoin, Sulis lalu memberinya kesempatan dan menerimanya magang di perusahaannya. Beralih ke tim OneCoin yang lagi makan bareng setelah kemenangan mereka. Diperlihatkan di sini ternyata Yudi juga ada di sana bersama rombongan kawan lamanya. Sempat terjadi kesalahpahaman dengan rombongannya, namun untungnya masih bisa diredam. Yudi yang tampak malu lalu meminta maaf kepada teman-temannya. Sebelum sempat pergi, Wanto memanggilnya dan meluapkan unek-uneknya terhadap Yudi. Di sini Yudi akhirnya menangis karena sadar sebenarnya dialah yang memang bersalah dari awal. Dia lalu meminta maaf pada mereka, terutama kepada Parlan yang sudah tersakiti perasaannya waktu itu. Dan akhirnya dia pun kembali ke tim OneCoin. Singkat cerita, setelah mengalahkan tim Naga Langit kemarin, tim OneCoin akhirnya sampai di babak final turnamen nasional. Lawannya kali ini adalah tim Pemburu Lautan, sebuah tim kuda hitam yang sebenarnya tidak diprediksi akan sampai ke babak final. Saat pertandingan dimulai, tim OneCoin unggul di babak pertama, walaupun Wanto lagi masuk angin. Ternyata ini adalah strategi dari tim pemburu. Mereka bermain mengalah dulu dan menunggu tim OneCoin menurun staminanya. Karena mereka tahu kalau para pemain tim OneCoin adalah pemain veteran, atau bahasa halusnya udah pada tua. Dan untuk menjadi atlet e-sport harus duduk lama, jadi sakit pinggang. Dan benar saja mereka mampu mengejar ketertinggalan dengan memanfaatkan faktor umur dari tim OneCoin. Waktu istirahat, sebelum lanjut babak kedua, Wanto kayaknya lagi kena angin duduk. Dan di sini Parlan ternyata punya bakat terpendam. Di sini Parlan mewarisi jurus akupuntur turun-temurun dari keluarganya. Singkat cerita, setelah tusuk-menusuk, Wanto kembali jreng dan mereka langsung melanjutkan pertandingan. Setelah di babak pertama tadi, Wanto mencermati permainan dari tim lawan. Dia akhirnya muncul dengan strategi baru untuk timnya. Dengan melempar koin andalannya, maka para anggota tim OneCoin setuju dengan usulan yang diberikan Wanto. Dengan anggota tim OneCoin yang lain mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Wanto agar tempat persembunyiannya tidak ketahuan. Dan dengan momen yang pas setelah Basuki berhasil memasang bom, Wanto keluar untuk mempertahankan area dan akhirnya bomnya meledak dan tim OneCoin memenangkan kejuaraan nasional.
Pasca kemenangan tim OneCoin, diperlihatkan Wanto menyempatkan diri pulang ke tempat orang tuanya. Diceritakan di sini kalau keluarganya Wanto adalah keluarga yang sederhana dan ayahnya juga sedang dikejar debt collector. Jadi Wanto pulang untuk memberikan sebagian uang hadiah kemenangan kepada ayahnya dan sekalian interview TV bersama kedua orang tuanya. Sementara itu, Basuki sedang berada di sebuah perusahaan yang sebelumnya menawarkan kerjasama untuk melakukan uji coba terobosan game baru. Di sana dia diminta untuk mencoba gameplay permainan semacam virtual reality, tapi kesadaran penggunanya benar-benar ditransfer ke dalam game itu, seperti anime Sword Art Online tapi versi beta. Awalnya semua berjalan dengan lancar, sampai akhirnya dia tidak sengaja menemukan adanya sebuah bug dengan memasuki wilayah yang membawanya ke tempat yang tidak bisa termonitor oleh komputer. Teknisi yang menilai hal itu berbahaya langsung berusaha menariknya keluar dengan paksa. Dan setelah Basuki tersadar, dia lalu mengetahui sebuah fakta, di mana jika dia masuk dan hilang ke dalam game, kesadarannya juga tidak akan kembali ke tubuhnya. Dengan kata lain, bisa menyebabkan kematian. Lalu hal aneh mulai terjadi dengan tubuh Basuki. Tubuhnya jadi kena virus komputer. Nggak pakai semadaf sih si Basuki. Next, keesokan harinya saat sedang merayakan markas baru untuk tim OneCoin, Basuki lagi-lagi diganggu oleh telepon dari Mas Bengkel yang ngurusin mobilnya. Karena udah mentok, Basuki akhirnya pergi menemuinya. Di sini Mas Bengkel kembali memerasnya setelah tahu timnya menjuarai turnamen kemarin. Namun karena bisikan Saiton, Basuki malah menyerangnya dan membuat Mas Bengkel itu terpanggil oleh Sang Pencipta. Di sisi lain, Wanto yang terus mencoba menghubungi Basuki akhirnya mendatangi kontrakannya. Di sini dia menemukan Basuki yang terlihat stres dan sedang mencoba menghilangkan barang bukti. Basuki akhirnya mengakui perbuatannya, tapi di sini dia bilang nggak sengaja membunuh Mas Bengkel tersebut. Dengan perasaan yang kaget bercampur dengan rasa kasihan, Wanto lalu menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Namun Basuki memohon untuk tidak dilaporkan ke polisi dulu. Dia meminta waktu untuk mencari uang yang katanya mau dikasih ke keluarga korban. Baru setelah itu dia akan menyerahkan diri. Sementara itu beralih ke tahun 2020, di mana sedang diadakan acara pembukaan Liga Pro CF tingkat nasional. Di sini diperkenalkan para tim yang berpartisipasi. Di antaranya adalah juara bertahan 2 kali, tim Gravity. Dan tim penantang baru yaitu Monster Selatan dengan skuad utamanya yang gak lain adalah tim Continue. Di pertandingan pertamanya, tim Continue belum terbiasa dengan pola permainan para pemain profesional, sehingga membuat mereka dihajar dengan skor 10-3. Ternyata setelah mereview pertandingan itu, terlihat masalah yang selama ini tidak mereka sadari, yaitu terlalu bergantung pada Bonang, sehingga ketika Bonang terbunuh, maka para anggotanya ibarat ambulan tanpa wiu-wiu. Setelah mengetahui kelemahan mereka, Bonang lalu muncul dengan taktik baru, yaitu menempatkan Slamet sebagai penyerang utama. Dia berharap strategi itu bisa mengecoh para lawannya. Singkat cerita, setelah bareng-bareng melatih Slamet dengan sangat keras, mereka akhirnya siap melanjutkan pertandingan berikutnya. Lawannya kali ini adalah tim Colt, dingin tapi tidak kejam. Ternyata strategi yang diterapkan Bonang sukses 100%. Lawannya hanya fokus pada Bonang dan akhirnya gagal membaca pergerakan tim Continue. Jadi, di sini tim Continue bisa memenangkan pertandingan itu dengan lancar. Coba, CFPL的手势。 Bonang lalu memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya Wanto seperti anjurannya kemarin saat mereka bertemu. Namun betapa syoknya Bonang begitu mendapat kabar dari tetangga sebelah rumah kalau ternyata Wanto sudah meninggal dari 11 tahun yang lalu. Begitu mengetahui kabar tentang Wanto yang cukup membuatnya kaget,
Dia langsung bergegas ke TPU Al-Rahmat untuk mengecek kebenaran omongan tetangganya. Tahu sendiri kan, omongan tetangga kadang nganu. Dan ternyata setelah muter-muter keliling makam, Bonang akhirnya melihat sebuah nisan yang bertuliskan nama almarhum Wanto. Bonang agak syok begitu mengetahui fakta bahwa orang yang selama ini dia cari ternyata sudah husnul khotimah. Dan setelah melihat-lihat, dia menyadari kalau tanggal kematian Wanto ternyata tepat hari itu, 11 tahun yang lalu. Menyadari hal itu, dia langsung berniat mencoba mengubah garis yang sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Bonang langsung pergi menemui Sulis di kantornya untuk meminta detail jam dan kronologis kejadian tentang kematian Wanto. Awalnya Sulis jelas tidak percaya, namun setelah Bonang menunjukkan amplop yang pernah dikirimkan Wanto kepadanya, hatinya jadi basah dan akhirnya mau berbicara dengannya. Di sini Sulis menjelaskan sebab kematian Wanto pada Bonang. Sambil kita juga diperlihatkan flashback tentang kejadian itu beberapa tahun yang lalu. Fakta yang diketahui Sulis sampai saat ini adalah kematian Wanto disebabkan oleh kecelakaan dari uji coba game yang dilakukannya bersama Basuki. Nyawanya sudah tidak tertolong saat dulu dia menerima kabarnya dari rumah sakit. Bonang juga bertanya waktu kejadian itu di rumah ada siapa. Dan Sulis menjawab kalau dia sendirian berada di rumah hari itu. Berbekal informasi yang dirasa cukup, Bonang langsung pulang ke asrama dan berpacu dengan waktu untuk login game. Karena menurut Sulis, kejadian itu terjadi di sore hari, cuma kurang beberapa jam lagi. Dari lobby game, Bonang menghubungi Sulis cupu di tahun 2009 lewat akunnya Wanto via voice chat. Begitu mengangkat telepon, dia langsung memberitahu Sulis dan memintanya untuk menghentikan Wanto. Walaupun sempat nggak percaya, namun setelah Bonang memberitahukan tentang detail sebelum dan sesudah kejadian, tidak mau mengambil resiko, Sulis memutuskan untuk mempercayainya dan pergi menyusul Wanto. Dari sini, realita alternatif mulai terbentuk. Di sisi lain, Wanto dan Basuki sudah sampai di perusahaan game dan terlihat sedang menandatangani kontrak. Anehnya, saat orang dari perusahaan ingin menjelaskan resiko seperti yang terjadi kepada Basuki sebelumnya, dia langsung memotong omongannya dan berkata kalau hal itu sudah dijelaskan kepada Wanto sebelumnya. Singkat cerita, Wanto dan Basuki akhirnya masuk ke dalam game itu. Awalnya di sini semua tampak berjalan normal. Namun yang Wanto tidak tahu, diam-diam Basuki memancingnya ke area yang tidak terlacak di game itu. Di sini saat Wanto hampir tersedot ke dalam lubang yang ngebug di game itu, Basuki akhirnya mengatakan semuanya. Dia memberitahukan alasan sebenarnya kenapa dia membunuh Mas Bengkel kemarin. Dia mengaku kalau habis melakukan tabrak lari dan Mas Bengkel itu memerasnya terus-menerus. Dan karena takut Wanto melaporkannya, maka dia membawanya ke dalam game itu, di mana dia berniat untuk menjebaknya ke dalam lubang bak selama-lamanya. Di sisi lain, Sulis akhirnya sampai di tempat uji coba dan merobos masuk ke tempat itu. Mendengar suara Sulis dari luar, Basuki memutuskan untuk langsung menjatuhkan Wanto. Apakah di sini Wanto dapat diselamatkan?